Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, orang tua kita, seluruh para guru kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemahaman dan juga kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke hikmah yang ke-23, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, la tataraqqab faraghal aghyari. Janganlah engkau menunggu hilangnya kecenderungan duniawi. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Karena hal itu seringkali membuatmu lupa pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kondisi yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Jadi di dalam hikmah ini kita dilarang untuk menunggu hilangnya kecenderungan duniawi. Sebelum ini kita mengkaji satu hikmah. Hikmah tersebut mengatakan ihalatuka al-a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Menunda-nunda amal kebaikan untuk menunggu waktu luang termasuk tanda-tanda kebodohan diri. Apa perbedaan antara hikmah yang ini? Jadi jangan menunggu hilangnya kecenderungan duniawi dengan menunda-nunda amal perbuatan. Amal perbuatan di hikmah yang sebelum ini itu adalah amal perbuatan zahir yang nampak. Sedangkan di hikmah ini jangan menunggu hilangnya kecenderungan duniawi, maksudnya adalah kondisi batin. Jadi jangan menunggu batin kita bersih. Ya, jangan menunggu batin kita bersih. Kenapa? Karena hal itu seringkali membuat kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengontrol kita dan selalu mengawasi kita. Dalam kondisi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kondisi tersebut untuk kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika kami ditakdirkan untuk bertemu dengan orang besar lah di negara ini. Setelah itu, setelah bertemu, saya pribadi tidak nyaman untuk bertemu dengan orang-orang besar itu. Sehingga kemudian saya pribadi
menjauhkan diri atau mencari celah untuk memisahkan diri agar tidak dekat dengan kalau bahasa kita tidak dekat dengan kekuasaan, tidak dekat dengan orang-orang besar. Tapi kemudian saya ditegur oleh guru saya, Aska, yang menakdirkan kamu untuk ketemu dengan orang itu kamu yang minta atau memang Allah yang menakdirkan? Saya jawab, saya nggak pernah minta, saya cuma diajak dan ada pintunya sendiri ya jalan seperti itu. Berarti kamu sekarang menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Karena apa? Karena saya nggak tenang. Kenapa tidak tenang? Batin saya nggak tenang. Artinya apa? Artinya ketika kondisi kami seperti itu, kami merasa bahwa apa? Bahwa Allah tidak mengawasi kita sehingga kita tidak tenang. Nah, ini tidak boleh. Menunggu kecenderungan duniawi itu hilang dari diri kita, itu mendekati mustahil. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi untuk manusia itu mencintai syahwat. Syahwat apa? Minan nisa'i, dari wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta. Artinya kita hidup di dunia, kecenderungan di dalam diri kita untuk ke dunia itu pasti ada. Kalau nunggu tidak adanya, sulit. Jadi kalau menunggu tidak adanya artinya apa? Kita merasa bahwa Allah tidak mengawasi kita. Atau bahasa kasarnya, Allah salah menakdirkan kita. Maka itu tidak boleh. Ini kalau dalam bahasa tasawuf, pembahasannya adalah tentang syuhud. Syuhud itu menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada yang pernah bertemu dengan Allah. Memang ada yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hela nafas kita. Itu PR kita. Itu PR kita, dan kita akan melewati ini sampai akhir hayat kita untuk mencari agar kita dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tasawuf atau tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Ini kayaknya ilmu baru dan tidak ada di masa Rasulullah. Yang mengatakan hal ini tidak ada di masa Rasulullah, dia tidak paham sejarah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takut akan keselamatan Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar di dalam surat At-Taubah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar khawatir akan keselamatan Rasulullah. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar masih dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk tidak bersedih. Kamu belum sampai ke derajatku. Aku sudah menyaksikan bahwa Allah bersama kita sekarang. Itu hanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sedang dididik untuk itu. Sedang dididik untuk itu. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencari bantuan ke Taif, padahal sudah jelas-jelas tidak akan mendapatkan bantuan. Terus apa maksud Allah? Rasulullah diperintahkan, Rasulullah nurut. Kenapa? Karena menyaksikan Allah dan melaksanakan perintah Allah meskipun hasilnya tidak sesuai ekspektasi manusia.
Maka Rasulullah tidak penting itu sukses atau tidak sukses, yang penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum ini, di hikmah sebelum ini kita membahas tentang ridho. Ridho itu apa? Sama antara nikmat dan musibah, dan hamba tersebut memasrahkan kepada Allah mau ditempatkan di musibah atau mau ditempatkan di atas kenikmatan. Dua-duanya sama. Ini namanya makom syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di tahun ke-6 Hijriyah diperintahkan untuk umroh. Siapa yang memerintahkan? Allah. Sampai di Hudaybiyah jadi umroh atau tidak? Enggak jadi. Kenapa? Dilarang Quraisy, harus menandatangani perjanjian yang merugikan umat Islam, yaitu perjanjian Hudaybiyah atau gencatan senjata Hudaybiyah. Ketika Rasulullah menandatangani itu, Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa engkau adalah Rasul yang hak, utusan Allah? Bukankah engkau mengatakan bahwa para korban dari umat Islam masuk surga dan korban dari kafir Quraisy masuk neraka? Bukankah engkau mengatakan bahwa kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah? Dijawab oleh Rasulullah, apakah aku memastikan kita akan tawaf hari ini, tahun ini? Sayyidina Umar mengatakan tidak. Sayyidina Umar setelah mendapatkan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar masih berbicara dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Tidak mungkin seorang Rasul melanggar perintah Tuhannya. Artinya menandatangani perjanjian itu perintah Allah. Ini namanya hakikat. Ini namanya syuhud. Rasulullah itu menyaksikan keagungan Allah dan menghayati kebersamaan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam ketika itu. Artinya beda kedudukan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ketika itu. Coba ketika Isra Mi'raj, semua orang nggak percaya. Siapa yang percaya terlebih dahulu? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, selama yang mengatakan itu Nabi Muhammad, saya percaya. Tidak ada syarat. Bagaimana hanya perjanjian Hudaybiyah, Sayyidina Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, ini merugikan kita Rasulullah? Tidak mungkin. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah tahu itu perintah Allah. Di dalam hikmah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menginginkan kita yang hidup di dunia ini jangan menunggu hati kita ini tidak cenderung ke dunia, atau di sini la tataraqqab faraghal aghyar. Jangan menunggu faraghal aghyar, kosongnya al aghyar. Al aghyar itu ghiyarun. Jamak atau bentuk plural dari ghiyarun. Ghiyarun itu artinya kondisi batin. Kondisi batin dari yang baik menjadi kurang baik. Nah, jangan menunggu hati kita ini bersih dari hal-hal duniawi. Jangan menunggu itu. Karena kalau menunggu itu kita tidak akan pernah berbuat. Tidak akan pernah berbuat. Kami pernah ceritakan di sini, sering kita ceritakan bahwa yang ngajar di sini, yang duduk ini sekarang, itu belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas. Kami juga pernah ngisi khutbah kan yang dicari amplopnya. Nunggu tidak ada hajat duniawi. Kapan? Tapi ketika kita melakukan itu terus belajar menghayati bahwa apa? Bahwa Allah mengawasi kita.
Sehingga kemudian hilang. Hilang apa? Hilang keberadaan kita di dunia karena apa? Karena disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di masjid. Nah, Rasulullah meminta kita untuk seluruh kehidupan kita, baik itu urusan agama atau urusan dunia, maka kita harus menjadikannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi menyaksikan keagungan Allah dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kondisi kita. Karena apa? Karena yang menetapkan kejadian tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kemampuan kepada kita? Untuk apa? Untuk bisa mengemudi, untuk bisa menulis, untuk bisa membaca, untuk bisa ahli dalam bangunan, untuk bisa ahli dalam IT, untuk bisa ini, untuk bisa itu. Kami juga pernah ceritakan, ada guru kami namanya Profesor Dr. Ahmad Mi'bad Abdul Karim. Beliau pernah cerita, beliau salah satu pakar hadis di abad ini, di Al-Azhar. Beliau mengatakan, saya pernah mengemudi sebuah mobil, tiba-tiba di tengah jalan mobil saya mati. Saya tidak bisa menghidupkannya. Kemudian saya telepon bengkel. Kemudian ahli dari bengkel tersebut datang ke tempat saya dan kemudian memeriksa mobil, ternyata bensinnya habis. Jadi seorang profesor ahli hadis tidak bisa menghidupkan mobil, dikira masalahnya di mesin, ternyata bensinnya habis, beliau tidak tahu. Artinya apa? Keahlian semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita. Ketika kita menghayati bahwa seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilang semuanya. Kecenderungan duniawi itu akan hilang. Dan semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani oleh Rasulullah. Ketika Fathu Makkah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ini dia pemimpin Quraisy yang mengatur seluruh strategi Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Ketika Rasulullah datang dengan pasukan ke Makkah, namanya daerahnya Zohran, daerah dekat Makkah. Di Zohran ini Abu Sufyan datang kemudian melihat pasukan banyak, dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Jadi orang Quraisy ketika pasukan umat Islam masuk ke Mekah, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Kata sahabat Ansor apa? Rasulullah ini sudah fanatis sama kaumnya. Jadi Abu Sufyan langsung dipuji oleh Rasulullah, dikatakan aman yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Kemudian hal tersebut didengar oleh Rasulullah. Dengarnya dari mana? Ada mata-mata? Bukan, wahyu. Ada malaikat yang melindungi Rasulullah. Kalian mengatakan seperti ini. Kemudian sahabat tersebut, tidak Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Demi Allah, apa yang saya ucapkan itu semuanya dari Allah. Artinya Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di pandangan sahabat yang lain bahwa seolah-olah Rasulullah membela orang Quraisy, keluarganya.
Ini kan Rasulullah sudah syuhud, menyaksikan Allah. Dan Rasulullah sudah tidak ada batas dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para sahabat tadi, beliau menilai bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Manusia biasa. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi pilihan Allah, kekasih Allah, tidak ada batas antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ditegur oleh Rasulullah seperti itu, sahabat tadi menangis. Mungkin tidak Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan seperti itu? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Isra Mi'raj saja percaya. Artinya sudah sampai ke level yang berbeda. Ini namanya tingkat keimanan, persaksian seorang hamba akan keagungan Allah itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan ketika Fathu Makkah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang surat Al-Fatah. Di atas tunggangan Rasulullah mengulang-ulang surat Al-Fatah dengan nada ada langgamnya. Beliau membaca Al-Quran. Maka para ulama mengatakan disunnahkan, dianjurkan membaca Al-Quran itu dengan nada yang bagus. Ini membuktikan bahwa Rasulullah itu syuhud. Membaca Al-Quran itu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dalam sholat saja, kadang saya ingat hal-hal yang lain. Padahal membaca Al-Quran. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah membaca Al-Quran, tapi merasakan, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita. Maka jangan heran, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memimpin sholat, sebelum sholat Rasulullah melihat ke belakang mengatakan, khusyuklah kalian, karena aku melihat rukuk kalian dan aku melihat kehusyuan kalian. Jadi Rasulullah menghadap ke kiblat tapi melihat gerakan para sahabat yang ada di belakangnya. Ini mukjizat. Ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat apa? Khusyuklah kalian karena aku menyaksikan kehusyuan kalian. Kalau kita siapa yang seperti itu sekarang? Maka satu-satunya cara paling instan dan cepat untuk sampai kepada kehusyuan adalah umroh, haji, berangkat ke sana, masuk ke raudhahnya Rasulullah, khusyuk otomatis. Kenapa khusyuk otomatis? Karena ada Rasulullah di sana. Itu pertama. Dan Rasulullah mengatakan antara mimbarku ini dengan kamarku adalah taman dari taman-taman sorga. Artinya hanya dengan melangkahkan kaki kita masuk ke raudhah tersebut, maka kita sudah pindah dunia. Itu adalah taman dari taman sorga. Maka berubah kondisinya semuanya, batin kita tenang. Itu sudah otomatis. Ini mukjizatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di raudhah itu, kita berdoanya menghadap ke kiblat atau menghadap ke Rasulullah? Jawabannya menghadap ke Rasulullah. Hadap ke Rasulullah, bukan ke kiblat. Kenapa? Tanpa Rasulullah kita tidak akan mendapatkan kekhusyuan seperti itu. Sahabat yang sholat di belakang Rasulullah bisa khusyuk karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, aku lihat loh kekhusyuan kalian. Maka ketika kita sholat di situ, Rasulullah menyaksikan kehusyuan kita. Nggak malu kita sholat nggak khusyuk. Jarak kita jauh di sini dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka harus menghadirkan apa? Menghadirkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholatnya khusyuk, bagaimana bacaannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghayati, bagaimana Rasulullah, dan seterusnya. Ini pada setiap nabi itu ada. Contohnya, Nabi Ibrahim dilempar ke api. Kenapa apinya dingin? Karena yang memerintahkan untuk menjadi dingin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Ibrahim ketika itu memasrahkan sepenuhnya kepada Allah.
artinya menyaksikan bahwa Allah bersama Nabi Ibrahim. Kalau sudah menyaksikan Allah bersama dengan Nabi Ibrahim, mungkin tidak Allah tidak menyelamatkan? Mustahil. Pasti terselamatkan. Pasti terselamatkan. Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihat kepadamu atau melihatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innaka lan taroni, sungguh engkau sekali-kali tidak akan melihatku di dunia ini. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Gunung apa? Bukit Tursina. Fa inistaqarra makanahu, sesungguhnya aku akan menunjukkan keagunganku. Di mana? Di gunung itu. Maka ketika Allah menunjukkan keagungannya, keagungan di sini bukan berarti Allahnya turun dari langit kemudian ada di atas gunung. Hebat sekali gunungnya. Nggak mungkin itu. Allah menunjukkan kekuasaannya, keagungannya di gunung itu. Maka Nabi Musa melihat keagungan Allah pingsan. Itu menyaksikan. Maksud kesaksian itu seperti itu. Seperti kita tiba-tiba dianugerahkan rezeki. Ada orang, Ustadz, ini Ustadz untuk antum sekian miliar. Gak ada angin, gak ada apa, ada orang ngasih uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, uang banyak. Kira-kira uangnya dari siapa? Secara hakikat itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Tapi melalui siapa? Melalui hambanya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang belum mengucapkan terima kasih kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah. Artinya bersyukur kepada, mengucapkan terima kasih kepada perantara Allah, perantara rizki Allah yang diberikan kepada kita, itu artinya bersyukur kepada Allah. Jadi kalau secara zahir yang memberikan adalah manusia. Tapi secara batin, secara hakikat yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari menyaksikan keagungan Allah dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Ada ulama, orang soleh, tiba-tiba ada orang sakit didoakan sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah. Dia hanya perantara. Apa Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu? Pernah. Sayyidina Ali dalam sebuah peperangan, beliau sakit mata. Tiba-tiba oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diusap mata beliau. Setelah itu apa? Sayyidina Ali tidak pernah sakit mata lagi seumur hidup. Ini apa yang menyembuhkan Rasulullah? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini menyaksikan keagungan Allah. Coba kita tarik sekarang di dalam kehidupan kita. Kita berusaha, setelah berusaha berhasil, setelah itu, oh ini hasil usaha saya. Ini perjuangan saya. Tanpa ada alhamdulillah, tanpa ada kesyukuran kepada Allah atas kenikmatan keberhasilan tersebut. Maka ini namanya takabur. Ini namanya takabur. Sebaliknya, sudah berusaha, gagal. Setelah gagal, oh Allah ini tidak ada. Allah ini tidak adil. Allah ini begini, Allah ini begitu. Nah, memang yang berhak mengatur di dunia ini siapa?
Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah ada jalannya, ada sebabnya. Ada sebabnya. Sehingga kemudian di sini, di dalam hikmah ini, la tataraqqab faraghal aghyar. Jangan menunggu bersihnya kondisi batin kita dari apa? Dari kecenderungan kepada dunia. Karena apa? Ketika sudah memikirkan, oh saya belum bersih hati saya. Apa fungsinya menutup aurat kalau hatinya masih kotor? Mending saya nggak nutup aurat, tapi hati saya bersih. Banyak kan yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan seolah-olah apa? Allah itu salah nyuruh saya nutup aurat. Yang penting kan hati saya ya Allah yang bersih. Aurat itu nggak penting. Yang tahu siapa? Sama dengan kita. Oh saya, yang penting hati saya bersih dulu. Saya nggak usah zikir lah. Lah yang menggerakkan lisan kita untuk berzikir meskipun tidak khusyuk itu siapa? Yang menggerakkan kita untuk sholat meskipun tidak khusyuk itu siapa? Bisa jadi ketidakkhusyuan tersebut akan melahirkan kekhusyuan setelahnya. Bisa jadi bacaan kita tentang sholat, bacaan Al-Quran sebelumnya tidak melahirkan kekhusyuan, yang ketemu justru barang-barang yang hilang. Setelah itu kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita belum sampai kepada titik ma'rifat, titik kesaksian atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu dididik oleh Rasulullah untuk apa? Untuk menyaksikan Allah. Ketika Fathu Makkah itu, ribuan kafir Quraisy masuk Islam. Setelah itu harta rampasan perangnya oleh Rasulullah dibagikan kepada mereka. Beberapa sahabat Ansar mengatakan, Rasulullah, kok saya dapatnya sedikit, kan yang berperang saya? Dijawab oleh Rasulullah kurang lebih maknanya, tidak cukupkah aku? Artinya kurang lebih begini, kehidupanku adalah kehidupan kalian, dan kehidupan kalian adalah kehidupanku. Kematian kalian adalah kematianku, dan kematianku adalah kematian kalian. Artinya Rasulullah sehidup semati bersama sahabat Ansor. Atau bahasa lainnya Rasulullah mengatakan, tidak cukupkah aku bersama kalian sehingga kalian masih mencari harta rampasan perang? Ini kan Rasulullah mengajak dunia itu tidak ada apa-apanya. Yang penting itu kan kalian bersama aku dunia dan akhirat. Dan itu biasanya kita katakan untuk istri kita atau pasangan kita. Nah ini Rasulullah mengajak bersama Rasulullah. Karena apa? Karena para sahabat untuk sampai kepada Allah belum. Bertahap dulu. Dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang sebelumnya protes kan ke Rasulullah, kenapa nggak diperangi saja Rasulullah? Kenapa kita nggak begini saja Rasulullah? Kenapa nggak begini Rasulullah? Setelah Rasulullah wafat, beliau menjadi khalifah. Beliau ada di Madinah. Pasukan perangnya ada di Syria. Beliau bisa melihat. Ya sariyatal jabal jabal. Wahai pasukan itu loh, ada pasukan musuh di atas gunung. Dari Mekah ke Syria jaraknya berapa? Ribuan kilo. Terus itu Sayyidina Umar melihatnya dengan apa? CCTV? Drone? Bukan, melihat dengan mata batin yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya karomah. Sampai kepada titik itu. Setelah melalui pendidikan tadi bersama siapa? Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang, siapa yang akan mendidik kita? Siapa yang akan mengarahkan kita untuk memahami garis kehidupan kita? Atau untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita? Mana yang dikehendaki Allah dan mana yang dikehendaki oleh nafsu kita? Itu tipis.
Rasulullah marah itu karena Allah. Rasulullah memaafkan karena Allah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah itu tawaf. Ketika tawaf ada seorang kafir Quraisy. Namanya Ibnu Umair. Siapa namanya? Namanya Fudalah Ibnu Umair. Dia tawaf di dekat Rasulullah. Di dalam bajunya dia membawa belati. Ingin membunuh Rasulullah. Artinya apa? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lisannya saja. Dan dia niat membunuh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah melihat sahabat tersebut. Rasulullah mengatakan, apakah itu Fudalah? Iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Apa yang jiwamu bisikkan kepadamu? Dijawab oleh Fudalah, jiwa saya sedang berzikir kepada Allah wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Kemudian didatangi Fudalah tersebut, kemudian tangan beliau ditempelkan ke dadanya, kemudian Rasulullah memohonkan ampun untuk Fudalah. Kata Fudalah apa? Demi Allah, setelah tangan itu diangkat, orang yang sebelumnya yang paling saya benci menjadi orang yang paling saya cintai dari segalanya. Dari munafik, kemunafikannya hilang jadi iman. Ini bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena Rasulullah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batas antara Rasulullah dengan Allah. Berbeda dengan kita. Kita hanya berbeda pilihan saja sudah munafik-munafikan. Di mana rahmat? Itu kita memunafikkan orang lain, menuduh orang lain tidak membela agama, tidak begini, tidak begitu. Itu karena kita makrifat kepada Allah atau karena kita kekeh dengan pilihan kita? Itu tipis. Maka semakin dekat kita kepada Allah, kita akan tahu bagaimana harus bersikap. Sehingga kemudian ketika kita marah, karena apa? Karena Allah. Bukan karena diri kita yang dihinakan. Ketika kita mengampuni seseorang, bukan agar apa? Agar diri kita dianggap mulia, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Maka Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam buku Tabaqat Kubra, beliau menceritakan, ketika ada seseorang mengajar, mendidik, menyampaikan ilmu agama, kemudian disalami, itu sebaiknya diterima atau tidak diterima? Beliau mengatakan, kalau tidak diterima, itu tidak tepat. Kenapa? Karena dia ingin membanggakan dirinya, membesarkan dirinya di depan pengikutnya atau di depan para muridnya. Oh, guru saya tidak menerima begini-begini. Akhirnya dia mulia. Tapi para ulama, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, menerimanya. Setelah menerimanya, akhirnya para muridnya melihat, oh ternyata guru saya ini juga pengen dunia. Akhirnya derajat dia jatuh di depan mata muridnya dan dia tidak memikirkan itu. Padahal di belakang apa yang dia dapatkan, dia berikan untuk orang yang membutuhkan, bahkan ditambahi. Sehingga amal kebaikannya tidak terlihat. Tapi di sini bukan berarti saya nerima seperti itu, enggak. Belum tentu juga. Ini introspeksi. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dianugerahkan Allah untuk kita, itu ada hak-hak orang lain di sana, dan agama kita mengatur itu. Agama kita mengatur itu. Namanya sedekah lah, namanya zakat lah, namanya ini, namanya itu, dan banyak sekali pintu-pintu kebaikan, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita, kebaikan kita kelak di akhirat, dan untuk membersihkan hati kita. Dari apa? Dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala itu seumur hidup prosesnya.
Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita menampakkan kita husnul khotimah atau tidak, kita ahli sorga atau ahli neraka. Dan itu tergantung dengan apa? Tergantung dengan Allah menciptakan kita untuk menjadi ahli sorga atau ahli neraka. Maka Allah akan memudahkan kita untuk menjadi apa yang telah ditetapkan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya untuk istiqomah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Dan semakin mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menerapkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di setiap garis kehidupan kita masing-masing. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, Waalaikumsalam. Bagaimana? Cara cepat untuk mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mengenalnya. Dengan mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngefans ke siapalah figur-figur yang kita suka kepadanya, pasti kita akan mengikutinya. Minimal pakaiannya, minimal gerak-geriknya, minimal apa yang dia sukai kita juga sukai. Pasti seperti itu. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maka semakin kita mengenal Rasulullah, maka kita semakin mencintai. Tanpa mengenal Rasulullah, kita tidak mungkin mencintai Rasulullah. Jadi harus mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Dan itu tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Bisa instan, tapi kalau Allah memilih kita, nah kok dengan pedenya kita dipilih oleh Allah kan? Sulit juga. Kalau Rasulullah dulu setelah beribadah menyendiri di Gua Hira, beliau diwajibkan sholat 5 waktu. Kalau kita kebalik, sudah menyendiri di dalam gua, keluar makrifat nggak sholat 5 waktu. Sakti lagi. Ini di mana dari sisi Rasulullahnya? Di mana makrifatnya? Di mana? Mustahil. Kalau sudah seperti itu, tinggalkan ajaran itu, pasti sesat. Pasti sesat yang seperti itu. Karena Rasulullah keluar dari gua sholat 5 waktu, kita keluar dari gua nggak sholat 5 waktu. Itu di mana mengikuti Rasulullahnya? Maka semakin kita mengenal Rasulullah, kita akan tahu bahwa syariat itu tidak akan pernah bertentangan dengan hakikat. Tidak akan bertentangan dengan makrifat. Karena syariat itulah yang akan membimbing kita untuk sampai kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada yang bisa menghijab Allah, tidak ada yang bisa menghijab Allah. Kitanya saja yang tidak punya pulsa, atau kitanya saja tidak dapat wifi, sehingga bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencintai Rasulullah, kita harus mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Dan caranya banyak. Salah satunya adalah dengan bersolawat. Nanti akan terbuka banyak hal dengan memperbanyak bacaan solawat tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.